صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, yang mana kenikmatan tersebut mengalahkan ujiannya. Karena sejatinya kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ibarat samudra tak bertepi luas, sedangkan ujiannya, cobaannya hanyalah seujung kuku yang hanya mampir dalam teras kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang mukmin, mari sama-sama kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan berusaha untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Karena memang apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita itu baik bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu masa depan sedangkan kita tidak mengetahuinya. Salawat serta salam semoga masih tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, orang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah rela mengorbankan cucuran darahnya, yang telah rela mengorbankan jiwa, raga, harta benda, dan apapun yang beliau punya demi umatnya yang tercinta. Kita tidak bisa membayangkan apabila Nabi kita, Nabi Muhammad, tidak istiqomah, tutur dalam mengemban amanahnya. Mungkin kita tidak akan bisa merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini. Kita bisa sedikit flashback 1400 tahun silam yang lalu ketika Nabi Muhammad hidup, ketika beliau berdakwah. Beliau mendapati banyak sekali tantangan, ujian-ujian. Salah satunya adalah ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Apa tujuan beliau berdakwah ke kota Taif? Yaitu mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan dari masyarakat Taif. Akan tetapi apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan cacian, makian hingga lemparan batu, hingga bercucuran darah beliau. Kemudian datanglah dua malaikat yang tidak terima karena Nabi disakiti. Kemudian berkata, ya Muhammad, angkatlah tanganmu ke langit, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku timpakan kedua gunung ini kepada masyarakat Taif. Akan tetapi ternyata apa jawaban Nabi kita yang menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau? Beliau berkata, tidak, mereka hanya belum tahu. Aku berharap kelak darinya muncul orang-orang yang senantiasa patuh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika beliau dicaci, dihina, bahkan disakiti, maka balasan terbaik yang beliau berikan adalah diam dan doakan. Kira-kira kita mampu tidak Bapak-bapak, kira-kira seperti yang Nabi Muhammad SAW contohkan, ketika disakiti, dihina, kita diam, kemudian mendoakan orang tersebut. Mampu tidak kita, kira-kira Bapak-bapak sekalian? Ya. Mampu Pak ya, mampu tapi akhir. Bener Pak ya? Lalu kira-kira balas apa, diam saja Pak? Balas. Susah Pak ya, mau diam saja itu susah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki pripun Bapak-bapak kabarin saya? Alhamdulillah. Bener Pak ya bahasa Jawanya ya? Ibu-ibu saya Bu? Alhamdulillah. Ini sebenarnya Pak sedikit curhat Pak ya dari saya ya. Ini sebenarnya saya mau mengumpulkan sini ini kena mental Pak. Kalau dipikir-pikir. Ya terutama masuk hari-hari itikaf nih Pak. Pasalnya saya suruh berbicara di depan Ustadz saya sendiri Pak. Ini suatu hal yang berat Pak. Biasanya subuh itu di lurah ini kan
terkesan dingin loh ya. Ini saya keringatan loh. Gitu loh. Kalau saya sungguh keringatan itu. Karena baca hadis sudah lah, baca hadis sama kesimpulan. Jadi ya angel lah memang. Tenang aja. Ya mau nggak mau kita harus menjalankannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Suatu ketika malaikat Jibril ini pernah mendoakan keburukan kepada 3 golongan. Dan doa malaikat Jibril ini terangkum dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, terdapat pada kitab Adabul Mufrad hadis nomor 666 yang berbunyi Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafi'a mimbar faqala amin amin amin, yang artinya bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar, kemudian beliau berkata amin 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 3 kali. Kemudian para sahabat yang mendengar pun bertanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza, wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan? Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, qala li Jibril arhamallahu anfa abdi dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Nabi Muhammad SAW berkata, malaikat Jibril datang kepadaku kemudian berkata, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata amin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kembali, Radhiyallahu anfa abdi adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yudkhilhu jannata faqultu amin. Yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya hidup, akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi wasilah baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad berkata amin. Kemudian yang terakhir, radhiyallahu abdi dzukirta indahu falam yusolli alaika faqultu amin. Yang artinya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang apabila namaku disebut akan tetapi ia nggak mau bersolawat kepadaku. Maka aku berkata amin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita sedikit renungkan hadis ini, karena memang hadis ini sangat penting sekali. Pasalnya yang berdoa ini adalah bukan malaikat yang biasa-biasa saja. Yang berdoa adalah pemukanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan adalah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad. Ya mungkin kalau saya yang berdoa ya nggak usah terlalu dipikirkan. Akan tetapi yang berdoa adalah pemukanya malaikat, dan yang mengaminkan adalah sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi. Maka mari sama-sama kita merenungkan hadis ini sebentar saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan pertama yang jauh dari kebaikan adalah mereka yang tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada kualitas dan kuantitas ibadahnya. Tidak bertambah imannya, sholatnya, tilawahnya, sedekahnya, zikirnya, dan lain sebagainya ini sama kadarnya dengan apa yang ia lakukan di luar bulan Ramadan. Artinya ya ia biasa-biasa saja dalam beribadah, tidak merasa semangat dan lain sebagainya. Bahkan ia melakukan maksiat di bulan Ramadan. Tentu ini sangat menyedihkan jika terjadi pada kita. Oleh karena itu di akhir Ramadan ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk muhasabah, introspeksi diri. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar telah maksimal. Apabila belum maksimal, maka kita harus memanfaatkan waktu yang tersisa. Ini tersisa berapa hari lagi, Pak? 1 hari, Pak. 1 hari, semoga dengan 1 hari ini menjadikan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita berusaha memaksimalkan
hari-hari yang masih tersisa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebaikan pada dirinya adalah orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadikannya wasilah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak masih ada orang tua semua enggak, Pak? Sebagian ada, sebagian enggak. Berarti bapak-bapak yatim, Pak ya. Hitungannya bapak-bapak yatim. Bapak-bapak yatim bukan anak yatim. Perlu santunan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus memaksimalkan ketika orang tua kita masih ada, itu kita harus berbuat baik kepadanya. Kalau nggak ada, kita harus selalu mendoakannya. Karena memang ada dua hukuman, yang hukuman tersebut disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua, dan azabnya itu tidak hanya kita dapatkan di akhirat, akan tetapi bisa jadi disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bisa jadi dengan kita susah dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satu ya hitungannya mungkin Pak ya, kita merasa bahwa kita susah dalam hidup dan lain sebagainya, mungkin ada yang salah antara hubungan kita dengan orang tua kita. Oleh karena itu mari kita perbaiki sama-sama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan terakhir, golongan ketiga yang jauh dari kebaikan adalah mereka yang enggan bersolawat saat Nabi Muhammad SAW namanya disebut. Padahal para malaikat itu pun selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apakah layak bagi kita umatnya yang masih berumuran dosa, yang mengaku ingin mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, akan tetapi kita enggan berdoa, kita enggan bersolawat ketika nama beliau disebut. Dan hakikatnya Pak, ketika kita bersolawat itu pun akan kembali kepada kita kebaikannya. Jadi kita tidak ada ruginya mengucapkan sholawat itu. Oleh karena itu kita harus melazimi satu amalan ringan ini. Semoga dengan melaziminya menjadikan syafaat beliau diberikan kepada kita di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiga golongan ini, dan kita mampu menjadi orang-orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, kurangnya, datangnya dari saya pribadi, apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wa inayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.